Terima kasih disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngoro. Kepada yang kami hormati Ibu Siti Arofah SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, yang pada hari ini diwakili oleh Kasih SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Imron Rosadi STMKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Ngoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Komunitas Belajar Internal SMA Negeri 1 Ngoro. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Ngoro. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, sehingga pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 November 2024, kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyusunan cerita praktik baik satuan pendidikan, mengimplementasikan perencanaan berbasis data dalam rangka transformasi satuan pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk meneladani akhlak mulia dari Nabi kita tercinta, dan kelak semoga kita menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Semuanya semangat, semuanya ceria, karena di sekolah kita SMA Negeri 1 Ngoro yang kita cintai ini mendapatkan banyak sekali keberkahan. Keberkahan pertama, kabar gembira bahwa tim Gempita Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang anggotanya banyak dari guru SMA Negeri 1 Ngoro, yakni tim voli, berhasil mendapatkan juara pertama. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa perjuangannya tim voli putri sehingga bisa menorehkan tinta emas juara satu lomba Gempita yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Terima kasih panjenengan semua, luar biasa. Berita yang kedua, salah satu guru SMA Negeri 1 Ngoro yakni Waka kurikulum kita telah lolos fasilitator pendidikan guru penggerak. Pak Sarwo, selamat untuk Pak Sarwo, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Satu lagi yang duduk di sebelah kanan saya, Pak Andi Chandra, kemarin juga sudah lulus pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah. Jadi SMA Negeri 1 Ngoro ini nanti insya Allah menjadi gudangnya guru-guru berprestasi, teknik berprestasi, dan insya Allah siswa-siswi berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tadi sebelum saya berangkat ke ruang guru untuk melakukan diseminasi juga Bu Luhut menghadap saya
untuk mengantarkan dua murid kita. Yang pertama adalah Alvan dari kelas 10 dan Fahri juga dari kelas 10. Mereka berdua adalah atlet hebat dari SMA Negeri 1 Ngoro yang akan mengikuti Popda di Bangkalan. Luar biasa Bapak Ibu, mohon doanya semoga anak didik kita nanti bisa berjuang memberikan yang terbaik dan berhasil menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada kabar baik lainnya, monggo bisa disampaikan kepada saya. Kepala sekolah, alhamdulillah saya juga kemarin lolos pesilat Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Apa itu pesilat? Ya, pesilat adalah suatu kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKB Jatim untuk guru penggerak ataupun kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak angkatan 1 sampai 9 untuk mendapatkan pelatihan dan penguatan kompetensi. Nah, untuk kegiatan pesilat saya kemarin itu khusus untuk menajamkan, menguatkan kompetensi literasi numerasi. Dan itu Bapak Ibu, untuk bisa lolos ikut pesilat harus berjuang ikut seleksi dari 12.000 guru penggerak. Yang lolos untuk kepala sekolah hanya 40 termasuk saya. Jadi saya termasuk alumni pesilat BPKB Jatim, alumni pendekar BPKB Jatim, dan juga alumni guru penggerak angkatan 6. Semoga nanti apa yang sudah saya lakukan bisa memotivasi Bapak Ibu lainnya ya untuk bisa berprestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya akan menyampaikan diseminasi, tetapi bukan kegiatan pesilat Bapak Ibu, tapi kegiatan penyusunan cerita praktik baik satuan pendidikan implementasi perencanaan berbasis data dalam rangka transformasi satuan pendidikan. Mengapa saya harus diseminasi atau pengimbasan? Karena saya selaku kepala sekolah penerima pos kinerja, saya ditunjuk oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto untuk mewakili Kabupaten Mojokerto menghadiri kegiatan pelatihan penyusunan cerita praktik baik yang diselenggarakan oleh BBPMP. Apa itu BBPMP? Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Dulu terkenal dengan LPMP Bapak Ibu. Nah sekarang LPMP diganti namanya menjadi BBPMP. Ya. Nah, kegiatan diseminasi ini merupakan laporan kami kepala sekolah penerima pos kinerja kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto. Laporan bahwa kami telah mengikuti kegiatan tersebut mulai tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2024, dan kewajiban kami selain memberikan laporan kepada atasan kami yaitu Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Mojokerto, kami juga wajib mengimbaskan Bapak Ibu, mendiseminasikan ke sekolah-sekolah lain baik melalui daring maupun luring. Harapan kita Bapak Ibu, dengan saya mengikuti kegiatan penyusunan cerita praktek baik ini, insya Allah kami ini bisa termotivasi untuk bisa mengelola pos kinerja dengan sebaik-baiknya demi peningkatan rapot pendidikan SMA Negeri 1 Ngoro, terutama di poin peningkatan metode pembelajaran yang berkualitas. Saya mohon kepada Bapak Kasih SMA PKLK Bapak Ibnu Rosadi STNKOM untuk membuka kegiatan diseminasi ini sekaligus memberikan arahan-arahan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikian
sambutan dari saya, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ikut dah. Sini mira. Aja tuh aku. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Siti Arofah SPBMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngoro. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan, arahan sekaligus membuka acara diseminasi penyusunan cerita praktik baik Satuan Pendidikan mengimplementasikan PBB dalam rangka transformasi Satuan Pendidikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto. Dalam hal ini diwakili oleh Kasih SMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kepada yang terhormat Bapak Imran Rasadi ST Mkom, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bu Siti Arofah MPD, Kepala Sekolah SMK 1 Ngoro. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mungkin silaturahmi yang ke-4 kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua, yang telah menunjukkan kepada kita semua mana yang baik dan mana yang buruk. Sebelumnya Bu Arofah, kami mohon maaf karena tadi Pak Kacap ada kegiatan di Dinas Dispora Provinsi terkait kelas olahraga. Dulu ada, kalau di Sidoarjo ada Semangat, sekarang ada lagi khusus kelas olahraga karena beliau juga sedang PLT Cabang Blitar, sehingga beliau hadir karena ada salah satu pembukaan kelas olahraga yang itu beberapa materi atau kompetensinya diinjekkan dalam pembelajaran di salah satu sekolah di SMA wilayah Blitar, sehingga beliau menugaskan kami untuk kegiatan di pagi hari ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kemarin memang Cabang Dinas Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto mendapatkan undangan diminta menunjuk atau menugaskan kepala sekolah dalam rangka penyusunan cerita praktik baik satuan pendidikan mengimplementasikan perencanaan berbasis data dalam rangka transformasi satuan pendidikan. Kemudian kami telusuri mekanismenya seperti apa. Ternyata yang dituju adalah sekolah yang sudah pernah mendapatkan bos kinerja. Salah satunya SMA 1 Ngoro. Tepuk tangan buat SMA 1 Ngoro. Tadi sudah dipaparkan Bu Arofah banyak sekali prestasi-prestasinya, termasuk ada 2 guru penggerak yang kemarin sudah terundang profiling Bu. Yang paling banyak dari SMA 1 Ngoro, 2 orang lainnya cuma 1. Nah, ini menunjukkan bahwa komitmen kita bersama, kepala sekolah, cabang dinas dan sebagainya, ini ada tren positif Bapak Ibu. Adanya beberapa guru penggerak, adanya beberapa PP, adanya beberapa fasilitator dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa lambat laun bahwa kita sedang mulai berbenah. Harapan kami guru penggerak, kemudian fasilitator atau PP dan sebagainya, di samping ada tugas-tugas di luar, harapan kami juga membenahi di internalnya. Karena bagaimanapun kewajiban kita yang utama adalah di sekolah kita. Termasuk saya Bapak Ibu
juga jadi kasih SMA, saya juga jadi tim pengembang kurikulum Kemendikbudristek, saya juga jadi tim kerja fasilitasi organisasi profesi Kemendikbudristek. Saya juga pernah dimintai masukan terkait dari terkait pinjol, itu juga salah satu jadi perhatian dari Kominfo. Nah, tapi tetap saya upayakan, saya harus mengutamakan tugas pokok saya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Harapan kami ini juga bisa kita implementasikan bersama-sama, bahwa yang utama atau yang khusus adalah tugas pokok kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu, bicara tentang rapor pendidikan, itu pasti kaitannya tentang PBD atau perencanaan berbasis data, di mana rapor pendidikan itu ada beberapa sumber yang itu akan menjadi hasil atau potret sekolah kita. Kami sudah menghimpun 4 tahun rapor pendidikan dan kami breakdown menjadi beberapa item. Ada literasi, ada numerasi, ada kualitas pembelajaran. Yang masih merah kita kuningkan, yang kuning kita hijaukan. Yang kurang kita tingkatkan menjadi sedang, yang sedang kita tingkatkan menjadi baik. Nah, kenapa SMA 1 Ngorok diundang? Karena menurut BPPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur, ada pergerakan tren positif, sehingga harapan dari BPPMP ini akan menjadi praktik baik bagi satuan pendidikan di sekitarnya atau di luar wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kami cabang dinas juga tidak bisa melangkah meningkatkan prestasi di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto tanpa dukungan dari kepala sekolah. Sama Bapak Ibu, kepala sekolah juga tidak bisa meningkatkan prestasi di satuan pendidikannya tanpa dukungan dari jenengan semuanya. Jelas Bapak Ibu? Jadi tuntutannya jelas Bapak Ibu. Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke cabang dinas, ke sekolah, masuk ke satuan pendidikan. Satuan pendidikan juga sama, itu tidak bisa bergerak banyak kalau tidak ada dukungan dari GTK-nya. Ada beberapa nasihat yang masuk kepada kami. Ini saya bacakan kepada diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya juga pernah menjadi guru kurang lebih 12 tahun. Saya pernah mengalami pergantian kepala sekolah 6 kali kalau misalnya. 2 tahun sekali ganti di Lamongan itu karena waktu itu ikut kabupaten. Nah, itu kadang pertama kali menjadi guru saya mengikuti bahasanya tradisi atau budaya di sekolah itu terkelompok gitu. Kepala sekolah ini, biar enak biar itu kata apa kata sekolah kan seperti itu. Jadi kepala sekolah disiplin, tiap hari keliling ke kelas-kelas, yang kosong dicatat, enak biar masih kosong nggak dibolehi dan sebagainya. Ada lagi kepala sekolah yang terlalu detail melihat RPP-nya mana, anunya mana dan sebagainya. Biar KTP, RPP, saya gitu sebagainya. Nah, waktu itu saya juga masih cukup, masih guru pemula Bapak Ibu, sehingga saya kembali refresh, saya coba mengembangkan pikiran saya. Ada beberapa nasihat yang masuk ke saya. Siapapun pimpinan kita, itu wajib kita hormati atau kita hargai. Karena kita juga tidak tahu, barangkali jenengan atau kita semua juga akan menjadi pemimpin. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan hari ini itu akan nanti kembali ke diri kita. Betul Bapak Ibu? Baik buruknya pimpinan secara takdir atau garis tangan atau campur tangan bahwa itu pimpinan kita, yang dipandang oleh yang memberikan amanah itu adalah lebih baik dari kita. Sepakat Bapak Ibu ya? Jadi apapun yang terjadi, pimpinan kita secara takdir
dia diberikan amanah lebih tinggi dari kita, maka kita pun harus menghargai pimpinan kita. Itu sekilas cerita Bapak Ibu untuk aspek diri saya. Yang berikutnya bicara tentang bos kinerja. Bos kinerja ini Bapak Ibu salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, yang mana itu direncanakan melalui perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu merupakan salah satu dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa poin yang harus dibiayai dari bos kinerja, 8 standar, mulai dari standar isi sampai dengan standar proses. Item-item itu wajib dimasukkan dalam kebutuhan yang sudah dianggarkan terkait untuk peningkatan kompetensi, di mana itu dimulai dari perencanaan berbasis data tersebut. Untuk wilayah kabupaten, kami percayakan kepada SMA 1 Ngoro. Untuk wilayah kota kami percayakan kepada SMA 3. Ada kegiatan tidak lanjut dari kegiatan Ibu Bapak tadi kemarin yang dimulai tanggal 31 sampai tanggal 2 November terkait penyusunan naskah atau cerita praktik baik satuan pendidikan dalam rangka mengimplementasikan PPD. Harapan kami nanti yang disampaikan Bu Arfa, kami mohon Bapak Ibu guru sebagai leading sektornya yang di SMA 1 Ngoro, bahwa mural yang di SMA 1 Ngoro dianggap cukup bagus, sehingga nanti apabila bisa dapat juara yang kemungkinan diberikan pada peringatan Hari Guru. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, dengan kegiatan ini harapan kami nanti mohon disampaikan dengan baik Bu Arfa apa yang sudah dikerjakan kemarin, sehingga proses-proses kelanjutannya baik tugas, diseminasi, kemudian termasuk RPL yang diminta oleh BPPMB, Balai Besar Pendampingan Mutu, bisa diberikan atau dikumpulkan dengan baik. Dengan begitu maka kami menunjuk SMA 1 Ngoro ini tidak asal-asal Bapak Ibu, karena kami yakin di SMA 1 Ngoro banyak SDM-nya yang qualified. Ada Pak Kasyadi yang sudah pernah keluar negeri, ada beberapa guru yang sudah jadi guru penggerak, ada beberapa guru yang senior dan sebagainya. Harapan kami ini memberikan dorongan positif sehingga SMA 1 Ngoro semakin lama semakin berkibar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dengan seizin Bapak Ibu semua, maka kegiatan diseminasi penyusunan cerita praktik baik satuan pendidikan, mengimplementasikan perencanaan berbasis data dalam rangka transformasi pendidikan satuan pendidikan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kami mohon maaf Bu Arfa, barangkali tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai karena harus geser ke kantor. Terima kasih, mohon maaf dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu. Demikian pembukaan acara diseminasi penyusun bagaimana di rapor pendidikan kita hijau semuanya. Ya, jadi kalau lihat hijau-hijau itu kan mata kita rasanya segar gitu, seperti kita berada di pegunungan. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengikuti kegiatan diseminasi pagi hari ini dengan penuh semangat. Ada pantun dari saya, mohon cakepnya ya. Jalan-jalan ke Bekasi, Cakep. tidak lupa membeli ikan sepat.
Cakep. Mari kita semangat mengikuti desiminasi. Cakep. Semoga berkah dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi Bapak Ibu, bukan pantun tapi saya mohon semangatnya, nggih. Seperti biasa, ini biasanya Pak Yos ini yang sudah punya kalimat-kalimat pembangkit semangat. Monggo Pak Yosi ke depan. Langsung kucek-kucek meripat. Monggo ke depan Pak Yosi. Biasanya SMA maju bersama hebat semua, terus yang kedua apa itu Pak Yosi? Ayo Pak, silakan Pak Yosi, kamu here. Dipimpin untuk jalan-jalannya. Siapa ya? Ya, yang satu SMA maju bersama hebat semua. Yang satunya apa, monggo? Mungkin ada dari yang lain. Oh iya, Pak Suroso kemarin nggak? Baik. Pak Suroso Semuanya semangat, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Nah ini di video Bapak Ibu langsung Jadi kita semuanya. sebarkan, kita imbaskan di TNN. Mendidik dan mendadak. Iya, jangan khawatir. Iya. Lupa saya. Ada yang ingat jalan-jalan kita Bapak Ibu? SMA Negeri 1 Ngoro. Nah itu menggali potensi, mewujudkan prestasi. Kita latihan dulu. Lupa ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, sekolah kita SMA Negeri 1 Ngoro Kabupaten Mojokerto yang kita cintai telah mendapatkan pos kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI nomor 63 tahun 2023. Salah satu indikator sebuah sekolah mendapat pos kinerja adalah yang pertama, sekolah tersebut memiliki prestasi, baik itu prestasi siswanya, gurunya, maupun tenaga kependidikannya. Yang kedua, sekolah itu adalah sekolah penggerak. Dan yang ketiga, sekolah itu dalam menggunakan dana POS memiliki kemajuan terbaik. Nah, dari 3 indikator, salah satu indikator yang tepat untuk SMA Negeri 1 Ngoro mengapa sekolah kita mendapatkan pos kinerja adalah kami dalam mengelola pos menggunakan Siplah dan menggunakan Arkas 4. Artinya sekolah kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh kementerian, tidak menggunakan tata kelola manual atau tanpa aplikasi, sehingga sekolah kita diberi pos kinerja memiliki kemajuan terbaik dalam tata kelola keuangan. Tepuk tangan untuk sekolah kita dulu Bapak Ibu, karena tidak semua mendapatkan pos kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendapatkan pos kinerja, kita harus mengelolanya sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2023 tadi. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban mengimbaskan cara pengelolaan kita ke sekolah-sekolah lain. Untuk itu, SMA Negeri 1 Ngoro kemarin ditugasi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Mojokerto untuk mengikuti penyusunan cerita praktik baik satuan pendidikan, mengimplementasikan perencanaan berbasis data dalam rangka transformasi satuan pendidikan yang diselenggarakan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang berlokasi di Ketintang,
mulai tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2024. Pas 2 minggu setelah saya mengikuti program pesilat dari BPKP Jatim yang kemarin sudah saya imbaskan melalui Google Meet, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi saya melalui Google Meet untuk program pesilat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin mendiseminasikan program saya menggunakan dana pos kinerja. Nah, Bapak Ibu, untuk SMA Negeri 1 Ngoro, praktik baik yang saya bagikan adalah berjudul pemberdayaan komunitas belajar internal sekolah melalui High Dialogue of Permen Corner. Apa itu High Dialogue of Permen Corner? Singkatan dari Hybrid Teacher Dialogue of Performance Management Corner. Saya memilih ini karena program ini meskipun merupakan inovasi kepala sekolah yang sudah saya ikutkan pada lomba inovasi tahun lalu, tetapi ini belum saya bagikan. Yang sudah saya bagikan adalah program saya kemarin ketika saya diundang oleh BPKP Jatim, yakni Onde Ugedok dan Cendul Silat. Nah, kalau sudah diseminasikan di satu program, saya tidak mau mengulang di program lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelatihan ini, Bapak Ibu, nah data yang saya gunakan untuk membuat praktik baik saya adalah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah pada periode bulan Januari sampai dengan Oktober dari 50 guru yang menggunakan metode ceramah sebesar 20 guru, sedangkan 20 guru menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah dan inquiry learning, 10 guru menggunakan metode yang bervariasi. Selain itu, data juga saya ambil dari hasil evaluasi yang saya laksanakan pada pasca observasi. Ini di semester ganjil nih Bapak Ibu. Nah, ada juga data yang saya dapatkan dari laporan Ketua Komunitas Belajar Internal Sekolah yang disampaikan kepada saya, yakni 80% Bapak Ibu guru, ini kurang bapaknya ini, mengeluhkan bahwa di jam-jam pelajaran terakhir, yakni pukul 8 atau jam ke-9 atau 10, murid-murid tidak semangat dalam kegiatan pembelajaran. Ada murid yang tiduran, ada juga yang bermain game, ada murid yang keluar masuk kamar mandi. Nah, setelah dianalisis, kami melihat ke rapot pendidikan SMA Ngoro tahun 2024, ternyata sesuai dengan fakta di lapangan, indikator kualitas pembelajaran masih berwarna kuning. Artinya nilainya itu sedang, tidak rendah, tidak baik, tapi sedang. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Skornya dari angka 1 sampai 100 kita mendapatkan angka 62,75, mengalami penurunan dari tahun 2023 sebanyak 0,42. Nah, dengan data ini, rapot pendidikan SMA Negeri 1 Ngoro memberikan rekomendasi prioritas perencanaan berbasis data, yakni kami diminta membenahi kompetensi GTK ke guru dan tenaga kependidikan serta kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif serta adanya fakta bahwa guru masih bingung
dengan metode pembelajaran yang tepat untuk murid agar murid bersemangat dalam belajar. Itu situasinya Bapak Ibu. Jadi di dalam situasi atau biasanya ini disebut latar belakang Bapak Ibu, kita menyajikan data-data. Idealnya semua sekolah itu rapot pendidikannya 100% baik, warnanya hijau. Tetapi faktanya di sekolah kita rapotnya warnanya kuning, sedang skornya 62,75 itu pada poin metode pembelajaran serta manajemen kelas. Tapi yang saya angkat di sini adalah metode pembelajaran. Nah, rapot tadi Bapak Ibu saya sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Hasil observasi seperti ini Bapak Ibu yang menggunakan metode ceramah 20 orang, PBL 10, info relearning 10 dan kombinasi ada ceramahnya, ada PBL-nya, ada metode lainnya, itu sebanyak kurang lebih 10 orang. Saya lanjutkan. Tantangan yang saya hadapi. Saya memikirkan solusi dan cara mengatasi masalah murid yang kurang bersemangat belajar, kemudian juga Bapak Ibu guru yang mengalami kebingungan dalam memilih metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Tujuannya tentu agar di dalam pembelajaran anak-anak lebih semangat dan bahagia. Nah, berdasarkan tantangan tadi, saya melakukan aksi. Yang pertama, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru penyebab anak-anak kurang bersemangat dalam belajar, terutama di jam-jam terakhir. Nah, itu juga bisa saya sampaikan melalui ketua-ketua kombel, dan oleh ketua-ketua kombel disampaikan kepada para anggota komunitas belajarnya. Selanjutnya, aksi saya adalah menanyakan kepada Bapak Ibu guru apa yang menyebabkan anak-anak kita kurang bersemangat dalam belajar, terutama pada jam-jam terakhir. Itu pun kami sampaikan melalui komunitas belajar internal sekolah. Aksi saya berikutnya adalah saya mencoba sharing dengan Bapak Ibu guru, baik yang tergabung di dalam komunitas belajar internal sekolah maupun yang tergabung dalam MGMP. Nah, ini di guru-guru SMA Negeri 1 Ngoro ini banyak yang tidak hanya menjadi anggota atau pengurus kombel internal, tapi juga ketua bahkan pengurus aktif MGMP di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Saya mencoba sharing pada Bapak Ibu guru terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru dalam menerapkan metode pembelajaran interaktif yang menarik. Maka muncullah jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru, baik itu yang tergabung dalam komunitas belajar internal maupun komunitas belajar di luar sekolah, bahwa Bapak Ibu guru ini memerlukan suatu solusi, yaitu berupa pelatihan atau workshop agar Bapak Ibu guru itu lebih paham dan lebih mampu menerapkan metode pembelajaran interaktif kepada murid-muridnya, sehingga pada pembelajaran di jam-jam terakhir murid-murid kita tidak lagi ngantuk atau tidak bersemangat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya setelah start tadi apa Bapak Ibu? Result, ya, result. Nah, setelah aksi ada resultnya. Nah, resultnya apa? Resultnya ya tentu saja terselenggaranya workshop pembelajaran metode interaktif dengan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa dari
BPGP Jatim, yakni Ibu Meita. Dan alhamdulillah semua Bapak Ibu guru antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu Meita. Di sini saya lihat dari presensi atau kehadiran Bapak Ibu guru semuanya 100% mengikuti kegiatan workshop metode pembelajaran interaktif yang didanai oleh Bos Kinerja. Selain itu, kami di dalam result juga membagikan sertifikat dengan skor 8 poin yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru menjadi salah satu sertifikat yang diunggah di BMM di dalam pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah juga resultnya itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ketika mengobservasi beberapa guru pada bulan Oktober dan November awal, bahwa Bapak Ibu guru telah menerapkan metode pembelajaran interaktif. Dan saya lihat sendiri anak-anak murid-murid kita begitu senang sekali dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu result yang saya saksikan dalam observasi di kelas-kelas Bapak Ibu guru. Nah, untuk result selanjutnya masih dalam proses Bapak Ibu, kita akan melaksanakan workshop terakhir menggunakan dana Bos Kinerja. Kita menggunakan Bos Kinerja untuk melaksanakan workshop bukan metode pembelajaran interaktif, tetapi materinya adalah assessment, yang insya Allah kita akan mengundang Bapak Sofwan selaku fasilitator guru penggerak. Dan mudah-mudahan kita juga nanti akan mengulik materi terkait manajemen kelas. Dan insya Allah Pak Sofwan ini sangat mumpuni dalam memberikan materi-materi terkait manajemen kelas dan assessment. Dan sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dulu di akhir pelaksanaan workshop bersama Ibu Meita, insya Allah kita melaksanakan workshop ke outdoor di luar sekolah. Senang ya Bapak Ibu? Kemarin Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada kami, kita upayakan untuk melaksanakan workshop di luar sekolah. Nah Bapak Ibu, selain workshop tentang manajemen kelas dan assessment, saya sisipkan juga di workshop kita nanti pemberdayaan komunitas belajar internal sekolah. Jadi nanti kita semua melaksanakan kombel, diskusi, dialog, berbagi praktik baik bersama kombel yang ada di SMA Ngoro, bersamaan waktunya dengan workshop assessment dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan adanya beberapa pemaparan dari Ibu tadi, alhamdulillah membuka kita bahwasanya STAR merupakan salah satu langkah untuk menuliskan cerita baik kita. Sedangkan yang Mas tanyakan ada dua Bu. Yang pertama, STAR itu artinya itu ketika kita menuliskan bagi setelah kejadian atau yang sebelumnya yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya dengan atap Bu? Biasanya kalau di guru penggerak atau mungkin di BKBN ada atap. Pertama adalah atap adalah singkatan dari awal, yang kedua adalah tantangan, yang ketiga adalah aksi, yang ketiga adalah pelajaran. Artinya kalau STAR itu sudah ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, artinya itu sama dengan adanya atap. Ya, sehingga kira-kira hubungannya apa dengan atap sama STAR sendiri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab aja kan.
Luar biasa. Terima kasih Pak Kasyadi. Pak Kasyadi ini guru penggerak angkatan 5. Angkatan 5 ya, yang alhamdulillah ya sudah mengikuti kegiatan di Singapura kemarin di NIE ya. Ya, itu merupakan prestasi yang luar biasa Pak. Jadi saya apresiasi ya sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya dulu ketika saya mengikuti kuliah S2 di Universitas di Semarang, saya juga pernah ke NIE, tapi khusus untuk saya karena kepala sekolah dan pengawas itu kami mengikuti di Aminuddin Baki Malaysia, mengikuti bengkel kepemimpinan di sana selama kurang lebih 2 minggu. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan semua ilmu yang panjenengan dapatkan ini bisa diterapkan di sekolah kita dan juga di sekolah yang nantinya mungkin menjadi tempat ladang ibadah panjenengan kalau sudah diangkat menjadi kepala sekolah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan dari Pak Kasyadi yang sudah mengenyam pendidikan guru penggerak. Beliau telah mengenal adanya istilah ATAP ya, yang singkatan dari awal apa tadi? Ya, saya sudah lama mengikutinya jadi lupa-lupa ingat karena kegiatan penggibasan banyak sekali, istilah-istilah banyak yang ya mungkin ada sedikit lupanya. Ajar ya Bapak Ibu, karena kegiatan kepala sekolah itu tidak terhitung banyaknya. Ya, ATAP hubungannya apa dengan STAR? Ya, saya jawab di sini, itu semua adalah metode penyampaian berbagi praktik baik. Banyak sekali metode yang ada. Mungkin kita tidak tahu, mungkin ada ribuan Bapak Ibu ya. Tetapi lembaga-lembaga tertentu memilih mana kira-kira metode yang menurut lembaga tersebut paling tepat, paling simpel, paling komunikatif, paling interaktif. Oleh pendidikan guru penggerak mungkin ATAP yang terbaik, tetapi oleh Balai Besar Penjaminan Mutu BBPMT, teknik STAR atau metode STAR yang paling tepat dan menurut mereka lebih komunikatif, lebih interaktif, lebih bisa dipahami oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru teknik di sekolah-sekolah yang nantinya akan dijadikan tempat diseminasi. Demikian jawaban saya. Itu namanya metode selingkuh, ya. Bukan selingkuh Bapak Ibu, selingkuh. Selingkuh itu metode yang paling tepat yang digunakan oleh satu lembaga tidak sama dengan lembaga lainnya, dan itu harus benar-benar ditaati. Misalkan Bapak Ibu nih, panjenengan mungkin ya dengan adanya menteri yang baru, Profesor Mukti nanti ada pelatihan-pelatihan baru lagi, bukan pendidikan guru penggerak, tapi mungkin pelatihan apa? Metodenya tidak lagi menggunakan ATAP atau STAR, ada metode baru. Nah itu harus diikuti. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan atau mengikuti pelatihan di satu lembaga, tapi kekeh karena suara dengan metode ATAP pakai ATAP. Nah nanti Bapak Ibu jadi tidak lulus karena tidak mengikuti metode yang diterapkan oleh sebuah lembaga. Demikian jawaban saya untuk Ustaz Kasyadi. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Ani selaku moderator, ada pertanyaan lagi? Bu Bos, semoga Bu Bos nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pencerahannya luar biasa. Di sini memang betul Ibu bahwasannya pada jam-jam terakhir kami sebagai guru itu kadang kerepotan Bu. Model pembelajaran apa yang ingin saya terapkan agar anak-anak itu antusias. Berdasarkan pengamatan saya Ibu, ini anak-anak itu akan bersemangat jika pembelajaran itu benar-benar memanfaatkan teknologi. Di sini saya itu tentang game online itu. Game online itu kalau menurut pengamatan saya itu pas jika diterapkan terutama pada jam-jam terakhir. Tetapi Ibu, saya saja Bu, bukan kami. Saya itu belum begitu bisa tentang game online Ibu.
bagaimana cara membuatnya, cara yang interaksi agar anak-anak itu senang dengan menggunakan game online. Nah, untuk itu Ibu, bagaimana jika nanti teman-teman itu dibekali dengan pemanfaatan game online. Di sini saya rasa ada pakarnya Ibu sudah di depan saya. Kan? Itu Ibu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Puswati atas ini bukan pertanyaan mungkin ya, tapi penguatan, iya, dan juga saran, ya saran. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Puswati dan Bu Sri, tadi disampaikan profiling ya, kepala apa namanya yang diundang. Itu luar biasa apresiasi untuk sekolah kita Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Apa saja yang di profiling? Di profiling itu Bapak Ibu, bakal calon kepala sekolah itu Saya kantun sedikit Bu. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata dari saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa dahar di dapur nggih.